Dalam beberapa dekade terakhir ini, berbagai bencana silih berganti menimpa bumi dan manusia. Sudah banyak analisa ilmiah yang dilakukan terhadap bencana-bencana ini. Demikian juga cara-cara ilmiah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Namun jerih payah yang dilakukan umat manusia tidak membuahkan hasil dan juga tidak menemukan akar dari semua masalah ini. Pada video ini kami mengajak Anda semua coba memandang masalah ini dari sudut pandang lain. Dalam Alkitab dikatakan, agar orang Yahudi dapat meninggalkan Mesir dengan kekuatan Tuhan, Musa menjatuhkan 10 tulah, juga disebut 10 tulah Mesir. Tapi apakah bencana ini mitos atau merupakan hal yang nyata pada masa lalu? Untuk memecahkan misteri ini, para peneliti mencari para ahli di berbagai bidang untuk bekerja sama memberikan penjelasan ilmiah tentang 10 tulah ini. Bencana-bencana tersebut bukan hanya sekedar legenda atau mitos, namun melainkan suatu rangkaian bencana alam yang erat kaitannya satu sama lain, juga umat manusia. Sebuah gambar danau garam di Laut Mati pada 14 September 2021 mulai viral di internet. Media silih berganti memberitakannya dengan tajuk berita yang dibuat lebih menarik. Misalnya, salah satu dari 10 tulah Alkitab menimpa dan lain-lain. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Apa sebenarnya hubungan antara danau garam di Laut Mati dan 10 tulah Alkitab? Mengapa orang-orang begitu memperhatikan hal ini? Mengapa dikatakan bahwa ini adalah tulah terakhir dalam Alkitab? Pada video kali ini, Mata Ketiga akan mengajak Anda semua memandang masalah ini dari sudut pandang lain, sudut pandang yang tercatat dalam Alkitab. 1. Danau garam Laut Mati. Pada pertengahan September tahun ini, publik dihebohkan dengan fenomena air di sebuah kolam air yang disebut juga Danau Garam yang terletak dekat dengan Laut Mati di wilayah Yordania secara misterius berubah menjadi merah darah. Area yang air lautnya berubah menjadi merah kebetulan merupakan lokasi dua kota Sodom dan Gomora dalam legenda di Alkitab. Situasinya tampaknya sama dengan salah satu tulah yang tercatat dalam Alkitab. Karena itu masyarakat setempat dan pemerintah sangat memperhatikan hal ini. Apa hubungannya kota legendaris Sodom dan Gomora ini dengan 10 tulah dalam Alkitab? 2. Kota yang dibinasakan. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang tercatat dalam Alkitab, paling awal muncul dalam Alkitab Ibrani. Menurut deskripsi dalam Perjanjian Lama dan Baru, Sodom dan Gomora adalah dua kota di wilayah Kanaan. Penduduk kota di wilayah itu melanggar aturan yang dikeluarkan oleh Yehuwa melalui Musa. Menurut penyelidikan para arkeolog, kedua kota itu letaknya mungkin di tepi timur sungai Yordan di wilayah utara Laut Mati. Dalam catatan Alkitab Kejadian dikatakan bahwa Sodom dan Gomora adalah 2 dari 5 kota di dataran Moab tenggara Laut Mati. Kelima kota tersebut adalah Sodom, Gomora, Admah, Zeboim, dan Zoar. Alkitab mengatakan bahwa Yehuwa akan menghancurkan dua kota karena dosa Sodom dan Gomora. Abraham meminta Tuhan untuk mengasihani Sodom dan Gomora karena Lot keponakan Abraham dan keluarganya tinggal di Sodom. Pada saat itu ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot pertama-tama memilih Sodom di dataran sungai Yordan karena saat itu di seluruh dataran sungai Yordan hingga Zoar sangat kaya. Oleh sebab itu, Yehuwa berjanji bahwa jika dia dapat menemukan 10 orang benar di kota Sodom, maka Yehuwa tidak akan menghancurkan kota tersebut. Tetapi satu-satunya orang benar yang dapat dilihat oleh kedua malaikat yang diutus oleh Yehuwa adalah keluarga Lot. Malaikat itu menyuruh Lot pergi ke gunung untuk berlindung dengan syarat ketika melarikan diri tidak boleh melihat ke belakang. Sangat disayangkan, istri Lot tidak mengikuti perintah itu. Dia menoleh ke belakang memandang kota Sodom yang dihancurkan oleh murka Tuhan. Sekilas dia berubah menjadi tiang garam. Apa yang menyebabkan Yehuwa menghancurkan Sodom dan Gomora? 3. Kejahatan yang menghancurkan. Pertanyaan ini dijelaskan dalam Alkitab Ibrani dan Kitab Yehezkiel seperti ini. Ketahuilah, inilah kesalahan dari saudara perempuanmu, Sodom. Dia dan anak-anak perempuannya begitu sombong, makanan yang berlimpah dan menikmati hidup yang tenang, tetapi tidak menolong orang-orang miskin dan orang-orang sengsara. Mereka menjadi sombong dan melakukan kekejian di hadapanku.
Sebab itu kusingkirkan mereka ketika aku melihat hal itu. Melakukan kekejian ini mengacu pada perilaku menjijikan keji yang melanggar moralitas manusia. Dalam Imamat Alkitab Perjanjian Lama disebutkan, hal yang menjijikan adalah homoseksualitas. Bukti paling langsung adalah bahwa orang Sodom dan Gomora ternyata ingin melakukan pemerkosaan homoseksual bergilir terhadap dua pria yang diutus oleh Yehuwa untuk melakukan investigasi. Dalam surat Yudas Perjanjian Baru disebutkan, panas terbentuk di dalam dan sekitar Sodom dan Gomora. Latar belakang: Israel sebenarnya dahulu sudah hidup di tanah Kanaan, namun oleh karena bencana kelaparan yang terjadi selama 7 tahun seperti yang sudah diramalkan oleh Yusuf dari mimpi Fir'aun, Israel dan anak-anaknya pindah ke Mesir. Di sana mereka berkembang menjadi suatu bangsa yang besar jumlahnya, sehingga membuat Firaun yang baru mengenal Yusuf takut kalau bangsa Israel nantinya akan membelot dan berbalik menyerang Mesir, sehingga berbagai cara diterapkan oleh Firaun agar bangsa Israel tidak semakin banyak dan tidak memberontak, salah satunya dengan kerja rodi. Kerja rodi untuk membangun Mesir ini dibuat oleh Firaun sedemikian beratnya sehingga membuat seluruh bangsa Israel mengeluh. Dikisahkan dalam Alkitab, keluhan bangsa Israel ini terdengar sampai ke telinga Tuhan siang dan malam, sehingga akhirnya Tuhan mengutus seseorang bernama Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Pada awalnya, Musa datang kepada Firaun dengan baik-baik untuk meminta Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya. Bahkan pasca kedatangan Musa yang kali pertama itu membuat Firaun memperberat perbudakan dan kerja paksa yang diberlakukan kepada seluruh bangsa Israel itu. Hal itu membuat Tuhan bertindak dengan mulai menurunkan tulah ke atas tanah negeri Mesir lewat Musa. Kendati pun seluruh negeri Mesir mengalami 10 bencana tersebut, bangsa Israel yang diam di tanah Goshen di dalam wilayah Mesir tidak mengalami sedikit pun bencana yang dialami oleh bangsa Mesir itu. Peringatan kepada Firaun. Sebelum ke-10 tulah dijatuhkan, Tuhan telah memberi peringatan kepada Firaun dengan menyuruh Musa datang ke hadapan Firaun. Saat itu Firaun menyuruh Musa dan Harun, kakaknya, untuk melakukan mujizat di hadapannya. Musa melemparkan tongkatnya seperti yang diperintahkan Tuhan, dan tongkat itu menjadi ular. Melihat hal tersebut, para ahli-ahli sihir Firaun tidak mau dikalahkan. Mereka juga membuat mujizat yang sama dengan membuat tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Namun tongkat Musa menelan tongkat-tongkat para ahli sihir itu. Dengan demikian, Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel dan tanah Mesir. Maka Tuhan menyuruh Musa bersiap-siap dengan tulah yang pertama. 10 tulah dijatuhkan. Menurut Alkitab, Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Firaun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Firaun mengeras dengan maksud untuk memperbanyak tanda-tanda suatu mukjizat tulah itu kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama, sekaligus juga agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunan-keturunannya di kemudian hari bagaimana Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat di hadapan mata mereka, agar mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah Tuhan. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah yang pertama adalah air sungai Nil menjadi darah. Musa melakukannya dengan memukulkan tongkat yang ada di tangannya ke atas air sungai Nil. Maka seluruh sungai Nil menjadi darah dan ikan-ikan di dalamnya mati. Seluruh tanah negeri Mesir menjadi penuh dengan darah oleh karena rembesan sungai Nil tersebut. Tulah ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang Mesir bahwa bahkan sumber kehidupan mereka yang terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh mereka. Tanpa air dari sungai Nil, seluruh rakyat Mesir lebih mementingkan berusaha mencari air bersih daripada meneruskan pekerjaan memperbudak orang Israel. Ahli-ahli sihir Firaun juga dapat membuat hal yang sama. Tulah ini berhenti setelah 7 hari berlalu. Namun Firaun bersikeras tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tulah kedua, katak. Tulah yang kedua adalah adanya katak-katak yang memenuhi seluruh negeri Mesir, oleh karena Firaun sekali lagi menolak untuk melepaskan orang Israel.
Harun melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas negeri Mesir, dan bermunculanlah katak-katak dalam jumlah yang sangat besar dari dalam sungai Nil memenuhi negeri Mesir. Ahli-ahli sihir Firaun juga dapat membuat hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Tulah ini berhenti setelah Musa meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak itu. Permintaan ini atas permintaan Firaun dengan janji bahwa ia akan melepaskan orang Israel. Tuhan mengabulkan. Namun kendati katak-katak itu mati, bangkai-bangkai katak-katak itu tidak lenyap dari muka bumi negeri Mesir, sehingga ketika dikumpulkan orang-orang, bangkai katak-katak itu hingga bertumpuk-tumpuk, seluruh negeri Mesir berbau busuk. Setelah tulah katak berhenti dan dilihat Firaun ada kelegaan, Firaun pun tidak menepati janjinya untuk melepaskan orang Israel. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah yang ketiga adalah debu menjadi nyamuk atau agas. Debu itu ada di seluruh tanah Mesir. Oleh karena itu nyamuk-nyamuk itu pun menjadi ada di seluruh tanah Mesir. Tulah ini terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu, sebab tulah ini menjadi hukuman bagi Firaun oleh karena Firaun melanggar janjinya di tulah kedua. Harun melakukannya dengan memukulkan tongkatnya ke debu tanah. Ahli-ahli sihir Firaun pun mencoba untuk membuat hal yang sama dengan mantra mereka, tetapi tidak dapat. Tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memperingatkan Firaun bahwa tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Tuhan, sekalipun dengan sihir dan mantra. Bahkan ahli-ahli sihir itu sendiri yang menyatakan kepada Firaun bahwa inilah tangan Tuhan. Namun Firaun masih tetap bersikeras hati. Tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana tulah ini berhenti, atau apakah tulah ini akhirnya berhenti atau tidak. Tulah keempat, lalat pikat. Sebelum tulah ketiga berakhir, Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat. Tulah yang keempat adalah munculnya ribuan lalat pikat yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Namun di Gosen tempat bangsa Israel tinggal, satu lalat pikat pun tidak didapati. Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar tulah itu terjadi. Tidak diketahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh lalat-lalat pikat tersebut, tetapi disebutkan bahwa lalat pikat itu membuat seluruh bangsa Mesir menderita. Tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk mempermalukan orang Mesir dengan dewanya sendiri, Beelzebub. Beelzebub sering digambarkan sebagai dewa lalat, yaitu dewa kesuburan dan kelimpahan. Dengan Tuhan memakai simbol dewa orang Mesir sendiri untuk menyiksa orang Mesir, Tuhan hendak menyatakan bahwa mereka tidak dapat bergantung pada dewa-dewa mereka untuk menyelamatkan diri dari tulah Tuhan. Tulah itu berhenti setelah Firaun meminta kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut, dengan jaminan bahwa bangsa Israel diperbolehkan untuk pergi ke padang gurun yang 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Musa meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan, namun Firaun kembali melanggar janjinya. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Setelah peringatan kembali diabaikan, tulah kelima disebarkan. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada binatang ternak. Seluruh ternak di negeri Mesir terkena sampar, sehingga seluruh ternak orang Mesir mati. Namun seluruh ternak-ternak Israel yang diam di negeri Gosyen tidak ada yang mati sama sekali. Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar tulah ini terjadi. Tulah keenam, barah. Tulah keenam adalah barah, bisul yang berbentuk gelembung yang memecah pada manusia dan binatang yang tersisa di seluruh Mesir. Harun dan Musa melakukannya dengan mengambil jelaga dari dapur peleburan, kemudian menghamburkannya ke udara. Bahkan ahli-ahli sihir itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir. Tulah ini sekali lagi dimaksudkan Tuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan Tuhan, bahkan sihir dan mantra sekalipun. Tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana tulah ini berhenti, atau apakah tulah ini akhirnya berhenti atau tidak. Tulah ketujuh, hujan es. Sebelum tulah keenam berakhir, Tuhan sudah menyuruh Musa mengumumkan kepada Firaun tentang tulah ketujuh. Tulah yang ketujuh adalah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di antara es tersebut. Tuhan memberi peringatan kepada Firaun untuk menyelamatkan atau mengamankan semua orang dan ternak,
sebab semua yang ada di padang pasir pada saat tulah ini terjadi pastilah mati. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit. Seperti sebelumnya hanya di tanah Gosen yang tidak ditimpa oleh hujan es ini. Tulah ini dimaksudkan sebagai hukuman yang dahsyat atas Mesir. Di Alkitab, hujan es bercampur api ini digambarkan dengan kata-kata terlalu dahsyat dan seperti yang belum pernah terjadi. Tulah itu berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa. Firaun bahkan mengakui kesalahannya dan bersedia untuk menghentikan hujan es itu. Namun setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan hujan es itu berhenti, maka sekali lagi Firaun melanggar janjinya. Tulah ke-8, belalang. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Tulah ini diadakan oleh karena Firaun sekali lagi menolak untuk membiarkan seluruh bangsa Israel baik tua muda, laki-laki dan perempuan beserta ternaknya untuk pergi. Yang diizinkan Firaun untuk pergi hanyalah laki-laki saja, dengan maksud agar bangsa Israel tidak melarikan diri sesudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di padang gurun. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir, maka bertiuplah angin timur yang membawa belalang-belalang sehari-harian. Semalam-malaman dan setelah pagi hari, angin timur itu masih membawa belalang. Tulah ini dimaksudkan sebagai penghabisan untuk segala hal-hal yang masih tinggal di atas Mesir setelah penyakit sampar pada ternak, barah dan hujan es. Tulah ini menghabiskan seluruh tumbuhan yang ada di Mesir. Kedahsyatan belalang-belalang ini digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata sangat banyak, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Tulah itu berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa. Firaun sekali lagi mengakui kesalahannya dan berniat membebaskan bangsa Israel. Musa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan angin dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang kencang, sehingga meniup belalang-belalang itu masuk ke dalam laut Teberau. Satupun belalang tidak ada yang tinggal di tanah Mesir, dan Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit, tetapi di seluruh tempat orang Israel ada terang. Kegelapan itu sangat dahsyat, digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata orang dapat meraba gelap itu. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Sebenarnya tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk menyerang dewa tertinggi orang Mesir, yaitu Amon-Ra atau dewa matahari. Dengan membuat matahari tidak dapat bersinar selama 3 hari, Tuhan mengklaim kemenangan atas dewa orang Mesir dan mempermalukan seluruh dewa orang Mesir dan orang Mesir yang beribadah kepadanya. Tulah ini berhenti dengan sendirinya setelah 3 hari lewat berlalu. Tulah ke-10, anak sulung mati. Tulah yang ke-10 dan yang terakhir adalah tulah yang akan mengakibatkan semua anak sulung di negeri Mesir mati. Pada 9 tulah yang sebelumnya, tulah-tulah tersebut hanya tentang tanah Mesir, sementara lokasi tempat orang Israel tinggal di Gosen, sekalipun juga berada di dalam bagian tanah Mesir, luput dari tulah tersebut. Karena Tuhan memberikan suatu pembatas yang tidak membenarkan tulah-tulah itu melewati pembatas itu. Namun pada tulah yang ke-10, yang juga adalah tulah kesudahan karena setelah itu bangsa Mesir melepaskan orang Israel, tulah tersebut juga mampu tentang anak-anak sulung Israel. Maka dari itu, Tuhan menyuruh Musa menyelenggarakan suatu pokok isi kerangan untuk tiap keluarga Israel, yaitu menyembelih, memanggang dan memakan seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur setahun pada suatu kala senja yang ditentukan. Penghabisan dari darah tersebut dibubuhkan sedikit pada kedua tiang pintu dan padang ambang atas pintu pada tiap-tiap rumah keluarga yang memakannya. Maka masa malaikat maut lewat sebagai mencabut nyawa para anak sulung di tiap-tiap keluarga. Malaikat maut tersebut akan melewatkan setiap rumah yang pada ambang pintu itu telah hadir darah anak domba, yaitu korban pengganti untuk setiap anak sulung pada keluarga di rumah itu. Itulah Paskah yang pertama. Demikianlah Paskah diperingati oleh orang Israel mula-mula sebagai tanda peringatan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu Tuhan telah menyediakan untuk bangsa Israel anak domba sebagai ganti setiap anak sulung di Israel. Orang Israel keluar dari Mesir. Setelah tulah yang ke-10 diberlakukan,
Kedengaranlah jerit tangis dan ratap di seluruh negeri Mesir, sebab tidak ada satupun dari rumah orang Mesir yang anak sulungnya tidak mati. Maka orang-orang Mesir itu segera memanggil Musa dan Harun dan mendesak mereka untuk segera pergi dari tanah Mesir, karena mereka takut nanti kami mati semuanya. Keluaran 12 ayat 33. Orang-orang Mesir itu bahkan bermurah hati kepada mereka dan memberikan kepada orang Israel barang-barang yang orang Israel minta dari orang Mesir. Dan kemudian berangkatlah orang-orang Israel dengan berjalan kaki, kira-kira 600.000 orang berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Rute perjalanan mereka adalah dari Ramses ke Sukot. Setelah mengambil tulang-tulang Yusuf, dari situ Yusuf pernah mengamanatkan agar tulang-tulangnya tidak dikubur di Mesir, tetapi di tanah kelahirannya di Kanaan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke Etam. Kemudian mereka balik lagi ke Piharihot antara Midgol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Di sanalah mujizat penyeberangan Laut Merah yang terkenal terjadi, yaitu Tuhan melalui Musa membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang laut itu di tanah kering. Mengenai 10 tulah ini, baik itu Yahudi, Kristen atau Muslim, mereka semua mengakuinya. Bila begitu timbul pertanyaan, apakah ada hubungannya tulah di Mesir kuno dalam Alkitab dengan hari ini? Apakah itu merupakan ramalan dari dosa-dosa umat manusia saat ini? Pemenuhan abad ini. Mari kita lihat bencana besar di seluruh dunia berdasarkan laporan media pada abad ke-21. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Dan sekitar 300.000 orang meninggal atau hilang, termasuk 230.000 di Indonesia. Jumlah korban luka tidak diketahui. Gempa Haiti terjadi pada pukul 16.53 pada 12 Januari 2010 dengan kekuatan 7,3 skala Richter, dengan jumlah korban tewas 222.500 dan luka-luka 196.000. Topan Nargis di Myanmar yang sangat kuat terjadi pada 2 Mei 2008, menyebabkan 90.000 kematian dan 56.000 hilang. Gempa Wenchuan di Tiongkok terjadi pada 14.28.04 pada 12 Mei 2008 dengan kekuatan 8,0 skala Richter. Menurut data resmi Tiongkok, jumlah korban 69.000 orang, 375.000 terluka dan 18.000 hilang. Gempa dahsyat mengguncang Asia Selatan yaitu Pakistan, India dan Afghanistan pada tanggal 8 Oktober 2005 dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Jumlah korban tewas melebihi 73.000 dan hampir 70.000 orang terluka. Gempa bam di Iran terjadi pada pukul 5 pagi pada tanggal 26 Desember 2003 pada 30 titik, besarnya 6,3 skala Richter. Jumlah korban tewas melebihi 45.000 dan 15.000 terluka. Gempa bumi Gujarat di India terjadi pada tanggal 26 November 2001 dengan kekuatan 7,9 skala Richter dan 21.000 korban jiwa. Gempa Tokyo Jepang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 dengan kekuatan 9,1 skala Richter dan memicu tsunami. 14.000 orang meninggal, 14.000 orang hilang dan 26.000 orang luka-luka. Topan Super Haiyan yang terjadi November 2003 menyebabkan 5.500 orang meninggal, 1.759 orang hilang dan 26.000 orang terluka. Badai Katrina terjadi di Amerika pada Agustus 2005 dengan kategori badai level 5, menewaskan sedikitnya 1.836 orang. Banjir di Korea Utara terjadi pada Agustus 2016. Pihak berwajib mengatakan hanya 525 orang yang secara resmi dinyatakan tewas. Namun banjir tersebut menyebabkan kelaparan parah dan jumlah korban tewas yang tidak bisa diremehkan. Pada tanggal 1 Januari 2011, terjadi hujan burung mati di Arkansas, Amerika. Gambaran mengkhawatirkan kejadian yang sama datang ke Bibitun, Arkansas. Departemen Manajemen Penangkapan dan Perburuan AS terus menerima laporan bahwa burung jatuh dari langit. Pagi-pagi keesokan harinya, halaman dan atap penduduk kota ditumpuk dengan mayat burung hitam yang diperkirakan ada lebih dari 4.000 hingga 5.000 ekor, membentang sejauh 1 mil menutupi jarak 1,6 km dan 100.000 ikan mati di sepanjang 20 mil bentangan sungai Arkansas dekat Ozark, sekitar 120 mil jauhnya.
epidemi Corona Wuhan meledak pada 31 Desember 2019 sampai 5 September 2011. Jumlah kematian resmi akibat virus Corona Wuhan di seluruh dunia adalah 5,2 juta dan jumlah infeksi adalah 248 juta. Wabah belalang Afrika terjadi pada Februari 2020. Di Afrika Timur, Ethiopia, Kenya, Uganda, dan Somalia dilanda wabah belalang. Ia melintasi Laut Merah, melintasi Timur Tengah, dan mencapai Pakistan dan India Asia Selatan lainnya. PBB menyerukan agar negara Afrika Timur dan negara-negara utara harus sangat memperhatikan masalah ini. Banjir Zhengzhou, Tiongkok terjadi pada 20 Juli 2021. Jumlah korban tewas spesifik tidak diketahui, tetapi skalanya dapat dilihat melalui upacara peringatan rakyat. Banjir di Eropa terjadi pada 14 Juli 2021. Setelah rekor curah hujan di wilayah barat, banjir terjadi di Belgia, Jerman, Belanda, Luxembourg, dan Swiss. Ini menyebabkan banyak sungai meluap, pemadaman listrik skala besar, evakuasi paksa, dan kerusakan di daerah yang terkena bencana. Demikian juga kerusakan terjadi pada infrastruktur dan fasilitas pertanian. Puluhan ribu kodok muncul. Pada tanggal 5 Mei 2010, lebih dari 10.000 katak berbaris dalam antrian sepanjang 200 meter muncul di desa Taiping, kota Siling, Sichuan, Tiongkok. Sekitar jam 11 pagi hari, di adegan ini juga terjadi ada puluhan ribu katak kecil keluar dari gua dan berkumpul di sungai Qingpai, kota Zhengxiang, yang Jiatian. Kebakaran hutan dunia. Pada musim panas 2021, suhu tinggi yang ekstrim, hutan panas dan kekeringan telah memicu kebakaran hutan di belahan bumi utara. Kebakaran di California, Turki, Yunani, Siberia, Brazil, dan tempat-tempat lain menyebar di ribuan hektar dan terus membakar. Pada saat yang sama, hutan global dengan cepat dihancurkan dan bumi kehilangan hutan dengan kecepatan sekitar satu lapangan sepak bola setiap 2 detik. Bencana hujan es. Pada bulan Maret dan Juni 2021, Jiangxi dan Hebei, China dilanda hujan es yang parah. Pada bulan Mei, New York, AS dilanda hujan es. Pada bulan Juni, Prancis juga diterjang hujan es setebal 60 cm dan pemandangannya seperti dunia kiamat. Pada tanggal 1 dan 7, badai hujan es melanda kota Chengde, Provinsi Hebei. Beberapa netizen mengatakan bahwa pada abad ke-21, bencana terus berlanjut di seluruh dunia. Semua bencana dari 10 tulah Alkitab tampaknya terus berlanjut dan telah terjadi di seluruh dunia. Hanya ada satu, yaitu laut belum berubah menjadi merah. Kali ini air laguna di tepi timur Laut Mati di Yordania telah berubah menjadi merah. Kebanyakan orang berpikir bahwa bencana terakhir dari 10 tulah Alkitab akan segera menimpa. Wabah terakhir. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menurunkan hujan belerang. Sodom dan Gomora langsung menjadi lautan api. Terhadap kejadian ini, banyak orang merasa bahwa ini hanya mitos. Tetapi Discovery Channel pernah menayangkan program yang disebut Rahasia Alkitab Sodom dan Gomora dari sudut pandang ilmiah arkeologi, astronomi, dan geologi, berspekulasi bahwa penghancuran Sodom dan Gomora memang benar-benar ada. Pada tanggal 29 Juni 3123 sebelum Masehi sekitar pukul 4.30 dini hari, ada sebuah asteroid memasuki atmosfer bumi dan meledak di atas pegunungan Alpen Eropa Selatan. Setelah puing-puing memasuki atmosfer, ia bergesekan dengan udara dan menjatuhkan sejumlah besar bola api meteorit di wilayah Laut Mati. Ini menyebabkan kehancuran kota-kota di sekitar Laut Mati. Pada wilayah 966 km timur kota kuno Niniwe, para ilmuwan menemukan lempeng tanah astrologi Sumeria yang digali pada abad ke-8. Piring tanah tersebut penuh tulisan baji atau paku. Yang tercatat di piring tanah adalah astrologi malam yang dibuat. Hampir semua rasi bintang astrologi tersebut dapat diidentifikasi oleh para astronom dan insinyur. Namun hanya ada satu bentuk gambar dan tulisan paku yang membingungkan mereka. Oleh sebab itu, British Museum mengumpulkan sekelompok ahli untuk menafsirkannya. Hasil dari arti terjemahannya adalah, objek bercahaya itu terbang dengan cepat. Ada Pisces melewati Pegasus dan jatuh ke cakrawala dari Ginza.
Setelah melalui perhitungan, diperkirakan asteroid ini bergerak di sepanjang orbit Aten. Ini adalah asteroid Aten. Orbit asteroid ini berada di antara Venus dan Bumi. Maka para ilmuwan menggunakan software penerbangan roket untuk menghitung orbit asteroid dari rotasi Bumi pada hari itu. Hasil perhitungannya adalah asteroid tersebut tidak langsung menabrak ke wilayah dekat Laut Mati, melainkan menabrak ke Gunung Alpes di Austria dan meledak di atas pegunungan. Kekuatan ledakannya 100 kali lipat dari bom atom. Awan jamur yang dihasilkan oleh pasir dan debu kerikil disemprotkan ke langit dengan kecepatan 5 km per detik. Diperkirakan kolom asap tingginya mencapai 900 km yang menutupi seluruh wilayah Mediterania. Selanjutnya sejumlah besar puing-puing jatuh dari langit yang tinggi ke bawah. Ketika memasuki ke dalam atmosfer terjadi gesekan hingga menghasilkan sejumlah besar bola api meteoroid dan jatuh di lokasi ledakan yang berjarak 2414 km dari daerah Laut Mati. Ini membuat suhu pada wilayah Laut Mati dalam sekejap mencapai 400 derajat Celcius. Orang yang terkena bola api dalam sekejap langsung terbakar sampai mati. Efek dari tubrukan ini berdampak besar pada seluruh dunia. Sejumlah besar asap dan debu menutupi seluruh atmosfer selama beberapa bulan. Para ahli paleoklimatologi, yaitu para ahli perubahan iklim yang terjadi dalam seluruh rentang sejarah bumi, telah menemukan bukti tubrukan di Antartika, Tibet, Tiongkok, Chili, dan lapisan es lainnya. Iklim dunia berubah secara dramatis sekitar 5.200 tahun yang lalu. Banyak wilayah dalam sekejap jadi beku. Timur Tengah yang awalnya kaya juga berubah menjadi gurun. Tampaknya bola api meteorit yang membakar dan menghancurkan Sodom dan Gomora adalah bencana alam yang dijatuhkan oleh murka Tuhan. Lalu pertanyaannya muncul, apa maknanya kejadian Laguna di tepi Laut Mati di Yordania berubah menjadi merah? Alasan apa non-fisik apa yang menyebabkannya? Terhadap orang-orang di Sodom dan Gomora yang melanggar Alkitab karena dosa-dosa mereka, bukankah tidak belas kasih jika Tuhan memasukkan mereka ke dalam lautan api? Ini juga merupakan pertanyaan yang dipedulikan oleh banyak orang yang ateis. Mari kita mendiskusikannya. Sampai di sini video mata ketiga kali ini. Kami mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Tinggalkan pesan Anda untuk kita diskusikan dan berbagilah pandangan Anda. Jika Anda ada pendapat lain, silakan tulis di komentar. Dan jika merasa video ini bagus bisa memberikan inspirasi, silakan berbagi ke teman-teman lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Salam.